Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak adalah Kakak Nadiana Zafera. Biasanya kakak sering dipanggil sebagai Kak Nadia. Nah, di sini Kak Nadia akan menjelaskan tentang relasi. Relasi ini akan membawa kalian kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih relasi itu apa? Ada? Ya, secara sederhananya relasi ini sering disebut sebagai hubungan. Hubungan yang seperti apa sih, Kak? Hubungan antara daerah asal dengan daerah kawan. Daerah asal ini sering disebut sebagai domain, dan daerah kawan ini sering disebut sebagai kodomain. Begitu adik-adik. Dalam menyatakan relasi juga terdapat 3 cara. Nah, apa aja sih cara-caranya? Yang pertama itu biasanya dengan cara menggunakan diagram panah. Yang kedua menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga menggunakan diagram kartesius. Wah, penasaran banget kan ya? Terutama apa sih relasi itu dalam matematika? Yuk adik-adik, kita belajar relasi secara menyenangkan bersama Kak Nadia. Jadi adik-adik, dalam matematika, relasi dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B, di mana A dan B ini bisa berubah-ubah, bisa menggunakan M dan N, bisa menggunakan P dan Q, dan itu tergantung dari pembuat soal. Beberapa istilah penting dalam relasi. Yang pertama itu ada domain. Domain ini sering disebut sebagai daerah asal, atau jika A dan B berarti daerah asalnya itu A. Dan ada kodomain. Kodomain ini biasanya sering disebut sebagai daerah kawan, yaitu tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Nah, daerah kawan di sini berarti jika A dan B berarti daerah kawannya itu adalah B. Selanjutnya ada range. Range ini adalah hasil dari relasi dan fungsi yang terletak di B atau di daerah kawan. Agar lebih jelas, mari adik-adik kita simak contoh berikut ini. Dari diagram panah di atas, tentukanlah domain, kodomain, dan range. Nah, mari kita tentukan ya adik-adik. Nah, domainnya berarti ada di bagian A. Nah, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita tentukan kodomain. Kodomain adalah daerah kawan, yang berarti terletak di bagian B, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya itu ada range. Range ini berarti berada di bagian daerah kawan. Yang ditunjukkan oleh anak panah itu adalah 4, 5, dan 6. Dalam menyatakan suatu relasi itu terdapat 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berikut ini adalah contoh dari diagram panah yang ditunjukkan dengan himpunan A dan himpunan B. Untuk menghubungkan hasilnya yaitu menggunakan anak panah. Makanya disebut sebagai diagram panah. Cara yang kedua itu menggunakan himpunan pasangan berurutan dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah sebelumnya, yaitu Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari uraian di atas kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah, dan dilakukan secara berurutan. Cara yang ketiga menggunakan diagram kartesius dengan menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Nah, contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A, Ali, Siti, Amir, Rizky, dan himpunan B ada merah, ungu, hitam. Himpunan A dan himpunan B dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari diagram kartesius ya, dihubungkan dengan titik-titik. Ali menyukai merah, Siti menyukai ungu, Amir menyukai hitam, dan Rizky menyukai merah. Terdapat beberapa contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama itu adalah misalkan A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 8 dan B adalah
3, 4, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Ingat, kata kuncinya adalah kurang dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi gambarannya adalah sebagai berikut. 2 itu kurang dari apa saja? Coba kita lihat dan kita cari. Iya, angka A itu kurang dari 3, 4, 5, dan 7. Jadi semuanya masuk ya. Dan angka 5 itu kurang dari angka 7 saja. Sedangkan angka 6 itu juga kurang dari angka 7 saja. Nah, jadi diagram panah yang terbentuk dari relasi kurang dari adalah sebagai berikut ini. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Misalkan C adalah X kurang dari 7 dan X adalah bilangan ganjil. Ingat, bilangan ganjil. Dan D adalah angka 2, 4, 6, 8, dan 7. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasi faktor dari, maka nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan. Ingat, himpunan pasangan berurutan ya. Nah, jadi jawabannya adalah sebagai berikut ini. Coba dilihat. Himpunan C, bilangan ganjilnya kurang dari 7. Yang berarti ada 1, 3, dan 5. Nah, untuk himpunan D itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Hubungkan relasi C ke D sebagai relasi faktor dari. Hasilnya adalah 1 merupakan faktor dari 2, 1 juga merupakan faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8, dan 1 juga faktor dari 10. Lanjut ke angka 3, 3 merupakan faktor dari 6, 6 saja ya, dan 5 merupakan faktor dari 10. Lanjut ke contoh ketiga, yaitu diketahui himpunan A adalah angka 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Hayo, bilangan prima yang kurang dari 10 ya. Nah, jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram kartesius. Coba yuk dipikir-pikirkan lagi bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara diagram kartesius. Nah, yuk kita kerjakan sama-sama yuk. Nah, sekarang himpunan A-nya kan 6, 8, 10, 12, dan 14. Himpunan B sebagai bilangan prima yang kurang dari 10 ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B menggunakan titik-titik ya untuk diagram kartesius. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut ini. 6 merupakan kelipatan dari 2. 6 juga merupakan kelipatan dari 3. Nah, nggak ada lagi kan ya, termasuk dari bilangan prima yang dari himpunan B. Lanjut ke angka 8. 8 merupakan kelipatan dari 2 saja. Nah, 10 merupakan kelipatan dari 2 dan 5. Nah, lanjut ke angka 12. 12 merupakan kelipatan dari 2 dan 3. Nah, dan untuk angka 14 merupakan kelipatan dari 2 dan 7. Begitu ya adik-adik. Agar lebih paham lagi, coba nih dikerjakan soal berikut ini. Dikerjakan dengan teliti ya adik-adik. Jika ada kesulitan, tanyakan saja ya, jangan ragu-ragu. Nah, baiklah adik-adik, sekian ya penjelasan dari Kak Nadia terkait materi relasi. Yang selanjutnya kita akan membahas materi fungsi ya. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap terus belajar dan semangat ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.